Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini puluhan rantai emas tiba-tiba muncul dari segel cahaya yang indah dan kuat itu. Tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata rantai-rantai itu terbuat dari rune. Melihat rantai-rantai itu sudah melekat padanya, Kaisar Naga Yongyuan juga dengan cepat bereaksi dan segera mencoba melepaskan diri dengan menggunakan tubuhnya yang besar. Namun Soyen sudah siap dengan ini untuk mengendalikan Kaisar Naga Yongyuan. Jika dia hanya membutuhkan terkekang saja jelas tidak cukup. Lagi pula selama Soyen berada di dunia gunung dan lautan, kekuatan jantung apinya melemah karena aturan dunia ini. Sehingga memaksa Soyen untuk langsung memanggil Baiyan yang lebih kuat. Dalam sekejap, cahaya terang seterang siang hari menyelimuti diri Kaisar Yongyuan, bahkan membuat Xuan Yuang tak mampu bereaksi, seolah-olah jiwa dan raganya telah terkoyak. Ketika Xuan Huang pulih dari kekacauan, ia melihat Kaisar Naga Yongyuan telah sepenuhnya disegel oleh penghalang tersebut. Dan untuk berjaga-jaga, Soyen juga sekali lagi memerintahkan Goyan untuk memperkuat pengekangan. Segera di bawah cahaya biru yang melonjak dari mata Goyan, susunan penghalang yang rumit dan kompleks itu kembali menyelimuti Kaisar Naga Yongyuan, sehingga mengejutkan Xuan Huang. Saudara Soyen, betapa hebatnya cara itu. Dia benar-benar mampu mengunci Kaisar Naga Yongyuan hanya dengan susunan penghalang itu. Seru Xuan Huang kagum. Pada saat ini, Kaisar Naga Yongyuan mencoba meraung, tetapi mulutnya juga terkunci rapat, sehingga tidak ada suara yang keluar. Pada saat yang sama, Soyen sudah tidak peduli kegunaan telur hitam itu. Bagaimanapun menyelamatkan Tiansang adalah hal yang paling penting saat ini, sehingga dia bisa mencari tahu apa yang terjadi padanya. Jadi Soyen langsung menghampiri Raja Tiansang. Melihat itu, Xuan Huang juga berubah menjadi wujud manusia dan berdiri tepat di depan Soyen dan Raja Tiansang. Dan tepat di depannya adalah telur hitam itu. Karena dia juga memahami seluk-beluk dunia dan ingin melindungi Soyen. Senior Tiansang. Sambil berbicara, Soyen menepuk bahunya pelan, mencoba membangunkannya. Tetapi seperti dugaannya, Raja Tiansang tidak menunjukkan reaksi apapun. Tapi Soyen juga segera menyadari ada dua jiwa menyerbu tubuhnya secara paksa. Namun ini bukan kerasukan iblis, melainkan pelahapan yang membuat Soyen mengerutkan kening. Oleh karena itu, Soyen segera menggunakan kekuatan jiwa merebut tubuh untuk menyusup ke tubuh Raja Tiansang dan mulai menempatinya dengan jiwanya sendiri. Kemudian dia dengan paksa memeras keluar dua jiwa yang bukan milik Raja Tiansang Wang. Adapun kedua jiwa ini salah satunya milik Kaisar Naga Yongyuan. Seperti dugaan Soyen sebelumnya bahwa mereka memang memanfaatkan kekuatan Raja Tiansang untuk memelihara bunga iblis pemakan jiwa ini. Setelah Soyen memaksa keluar jiwa Kaisar Naga Yongyuan, jiwa lain yang bahkan lebih keras kepala langsung beradu kekuatan jiwa dengan Soyen. Di saat yang sama, tubuh Xuan Huang juga sedikit gemetar. Sudah Soyen, telur ini bergerak, teriak Xuan Huang dengan serius. Sudah Xuan Huang, tolong lindungi saya, karena sekarang saya sedang menyelamatkan teman saya. Sambil berbicara, Soyen duduk bersila, jelas dia bertekad untuk beradu dengan jiwa di dalam tubuh Raja Tiansang. Karena aura itu mengungkapkan bahwa jiwa ini berasal dari dalam telur hitam. Baiklah saudara Soyen, jangan khawatir. Dengan saya sebagai penjaga Anda, saya tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Setelah selesai berbicara, Xuan Huang segera berubah menjadi wujud naganya lagi dan langsung memenuhi seluruh altar. Hanya dengan tindakan nyata, ia dapat mengungkapkan perasaannya. Sekarang dua kekuatan jiwa berbenturan di dalam tubuh Raja Tiansang. Tapi Soyen juga tahu
bahwa jiwa Raja Tianzhan sendiri sangat lemah. Jika pertempuran jiwa ini terus berlanjut, maka jiwa Raja Tianzhan pasti akan rusak parah. Jadi Xiaoyan mengerahkan segenap upaya. Lagi pula kemampuan klan Cimi untuk merebut tubuh adalah teknik yang sangat unik. Dan di bawah tekanan yang kuat ini, jiwa dari telur hitam itu terdesak keluar, yang membuat tubuh Raja Tianzhan langsung lemas, dan Xiaoyan buru-buru menopangnya. Hanya saja Xiaoyan belum mengetahui apa yang terjadi pada Raja Tianzhan di sini. Tapi mengingat kekuatannya dan dia bisa jatuh ke titik ini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi dan jawabannya pasti ada di dalam telur hitam ini. Jadi saat ini Xiaoyan tidak berani gegabah, apalagi menggunakan pagoda kekosongan roh bintang ungu. Karena menurutnya warna hitam pada area ini terlalu berlebihan. Dan bunga iblis pemakan jiwa pastilah jebakan maut yang dipasang oleh Chang Meishi. Yang dimaksudkan untuk memaksa ras-ras di dunia gunung dan lautan saling melahap dan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Setelah jiwa itu terdesak keluar dari tubuh Raja Tianzhan, tiba-tiba suara nyaring dan jelas terdengar dari telur hitam di kejauhan. Seolah-olah itu adalah suara cangkang telur yang akan pecah. Kemudian sebuah lubang muncul di puncak cangkang telur. Dan seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Setelah cahaya hitam itu mencapai awan, langit di atas tampak berputar-putar oleh angin dan awan. Sehingga awan-awan itu semakin tebal dan menjadi suram. Perlahan-lahan berputar di sekitar sinar hitam itu. Kemudian bertransformasi menjadi pusaran raksasa. Segera kekuatan jiwa alam kekosongan Xiaoyan melonjak dengan liar, sehingga memungkinkannya merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya, mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dari jarak yang sangat jauh. Karena tanpa ingin menunda sedikit pun, Xiaoyan segera menyerahkan Raja Tianzhan yang tak sadarkan diri kepada Long Yi. Kemudian dia mengangkat tangannya ke telinganya. Tiba-tiba sebuah cahaya kemasan muncul dan sosok Xiaoyan langsung tumbuh setinggi puluhan ribu kaki. Sambil merangkul pilar Tianjun yang bergelombang dan segera melesat tanpa peringatan ke arah telur hitam yang akan pecah. Saudara Xuan Huang, jangan tunda lagi. Dia sedang mengendalikan semua makhluk yang terkena racun di dunia pegunungan dan lautan dan akan segera membentuk pengepungan. Jadi mereka berdua harus segera dilenyapkan. Saat Xuan berbicara, angin menderu, langit menggelap, dan ada firasat kehancuran yang akan datang. Segera pilar Tianjun mulai jatuh dan menghantam sinar hitam yang dipancarkan telur hitam itu. Tapi kekuatan pertahanan telur hitam itu juga begitu dahsyat, sehingga pilar Tianjun tiba-tiba membeku di tangan Xiaoyan. Sialan, kekuatan melahap ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Naga Yongyuan. Saat serangan tidak mampu menghancurkan telur hitam itu, tubuh Xiaoyan terus melonjak hingga 100 kaki. Pada saat yang sama, pilar penguasa surgawi di tangannya juga mengembang dengan cepat. Sambil merangkul pilar cahaya kemasan yang sangat besar itu, Xiaoyan mengayunkannya lagi untuk menghancurkan telur hitam itu sekali lagi. Namun melihat sosok Xiaoyan yang menjulang tinggi, mata naga Xuan Huang sekali lagi dipenuhi kekaguman. Karena dengan serangan ini, telur hitam itu meledak dengan keras yang membuat energi hitam di sekitarnya berputar. Kemudian melonjak keluar menampakkan seekor ponik hitam. Namun setelah melihat itu, mata Xiaoyan juga sedikit menyipit. Karena jika Kaisar Naga Yongyuan hanya dirasuki iblis sebagian setelah diracuni. Tapi ponik hitam ini telah sepenuhnya menjadi iblis. Dan ponik hitam di hadapannya kemungkinan besar adalah ponik suci yang dibicarakan Feng Shi. Bahkan ponik suci klan ponik telah terkena racun. Jadi ini adalah bencana bagi dunia gunung dan lautan. Kata Xuan Huang dengan getir. Tubuhnya menegang, siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Saudara Xuan Huang, biarkan saya menghadapinya. Dan Anda hanya perlu membantu saya untuk memblokir musuh-musuh lain yang akan segera datang. Xuan segera mengirim pesan suara kepada Xuan Huang, yang membuat Xuan Huang tertegun. Karena selain Kaisar Naga Yongyuan yang terkunci, tidak ada musuh lain di sini. Kemudian Xuan Huang melihat keluar dan samar-samar mendengar teriakan burung ponik dan auman naga. Di bawah sebuah masa gelap yang muncul di kejauhan. Ini
Sehingga Xuan Huang segera mengerti bahwa musuh yang dimaksud Xiaoyan para naga dan ponik yang dikendalikan racun pelap jiwa. Jadi tanpa ragu sedikit pun ia langsung mengangguk, mengabdikan dirinya untuk melindungi Xiaoyan. Tanpa diduga, Kaisar Suci Ponik Hitam mengguncang pilar penguasa surgawi Xiaoyan dan seberkas cahaya hitam meletus, langsung menuju Kaisar Naga Yongyuan. Ingin menyelamatkannya, pikir Xiaoyan, tetapi sudah terlambat. Teknik kebangkitan cahaya langsung menyelimuti Kaisar Naga Yongyuan dan batasan yang dikenakan padanya runtuh seketika di bawah kekuatan yang melahap ini. Akhirnya saya selamat. Kaisar Suci yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergabung dan sebelum Kaisar Naga Yongyuan bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan pelahap yang sangat kuat tiba-tiba menyelimutinya, bahkan tanpa tanda-tanda akan berhenti. Tiba-tiba dagingnya mulai hancur, dilap paksa oleh kekuatan pelahap Kaisar Suci Ponik Hitam. Apa yang Anda lakukan? Kita adalah sekutu, jadi Anda tidak bisa melahap saya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.